Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Nurul Hasanah dari kelas 10F. Di sini saya izin uji SKU poin 14 yang berbunyi dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 asas penting bagi rakyat Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari adanya Pancasila sebagai dasar negara yaitu dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung pengertian bahwa warga negara harus menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara atau bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya sistem demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa warga negara diminta mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Contoh penerapan sila pertama, yang pertama berdoa dan bersyukur, yang kedua tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, yang ketiga saling menghormati antar umat beragama, yang keempat berteman dengan siapa saja tanpa memandang kepercayaan seseorang, yang kelima saling tolong-menolong antar umat beragama. Contoh penerapan sila kedua, yang pertama saling mencintai sesama manusia, yang kedua tenggang rasa kepada orang lain, yang ketiga tidak semena-mena kepada orang lain, yang keempat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan yang kelima mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Penerapan sila ketiga, yang pertama mencintai budaya dan produk lokal, yang kedua mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, yang ketiga berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, yang keempat bangga sebagai bangsa Indonesia, yang kelima rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh penerapan sila keempat, yang pertama mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah. Contoh penerapan sila kelima, yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, rela bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros. Yang kelima, tidak berbuat curang kepada orang lain. Perilaku Pancasila yang sudah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat.
upacara bendera itu kan biasanya dilakukan pada hari Senin, dan barisan upacara bendera itu yang perempuan biasanya ada di depan, dan itu membuat saya menjadi tertib karena merasa saya sedang dipantau oleh ibu guru. Tapi bukan karena itu saja, itu juga bentuk menghormati pahlawan kan, dengan tertib. Yang kedua itu toleransi antar umat beragama. Saya dulu pada memiliki teman sebangku yang berbeda agama, dan saya dapat menghormatinya, insya Allah. Karena dulu pernah kayak cerita-cerita gitu, dan ya saling menghormati. Dua-duanya saling menghormati, dia menghormati dan saya juga menghormati dia. Dan yang ketiga, itu melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Saya biasanya itu melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh. Walaupun kadang telat karena ada sesuatu, tapi saya tetap melaksanakan sholat 5 waktu jika tidak berhalangan. Dan yang keempat, itu berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong itu biasanya kan dilakukan di masyarakat dan di sekolah. Saya pernah berpartisipasi di keduanya. Di sekolah biasanya gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan di masyarakat ya gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat, seperti kayak gotong royong membersihkan kuburan, gotong royong membersihkan jembatan, terus gotong royong mengangkut-ngangkut batu waktu itu untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Terus dalam organisasi pramuka, perilaku Pancasila yang menonjol itu adalah perilaku gotong royong. Gotong royong itu mendorong anggota pramuka untuk bekerja sama dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan besar seperti perkemahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Sikap ini juga memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi anggota pramuka dalam menjalani kehidupan mereka di luar organisasi, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.